Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zuhe Channel, media pembelajaran untuk menjelaskan materi buku tematik terpadu kurikulum 13 khusus untuk anak-anak SD kelas 6 dimanapun kalian berada. Mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan PJJ kali ini kita dilancarkan dari segala macam kegiatannya dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan penyakitnya. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu meminta bimbingan kepada kedua orang tua kalian atau sanak saudara yang ada di rumah. Terus juga jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Baik, kita masih di tema 4, subtema 1 globalisasi di sekitarku dan pembelajaran 6 halaman 43 sampai dengan 50. Silakan dibuka buku tematik terpadunya untuk mengikuti dari penjelasan dari awal hingga akhir. Namun sebelumnya ada beberapa tujuan pembelajaran untuk pembelajaran 6 kali ini. Yang pertama adalah dengan membaca kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Itu yang pertama. Ini tujuan yang kedua, tujuan yang ketiga, dan ini tujuan yang keempat. Baik, silakan dibuka buku tematik terpadunya dan dengarkan penjelasan berikut ini. Nah, anak sekalian, di era globalisasi sekarang ini tentunya kita sering menyaksikan berbagai macam kegiatan dari mulai olahraga dan lain sebagainya yang ditayangkan di acara-acara televisi. Namun terkadang ketika kita menonton sesuatu, melihat sesuatu atau menggunakan sesuatu, tiba-tiba mati listrik. Nah, apa yang terjadi? Sorak-sorai seketika itu juga menggema. Namun ada baiknya kalian mengetahui bagaimana hal itu bisa terjadi. Baik, silakan amati gambar berikut ini dengan teliti dan baca teks eksplanasi di bawahnya agar kalian tahu apa sebenarnya sih penyebab mati lampu. Nah, ini ada sebuah gambar dengan tema mengapa mati lampu. Ya, di sini ada gambar jalur listrik mulai dari pembangkit listrik hingga sampai ke rumah-rumah pelanggan. Nah, dalam perjalanan itu ada ilustrasi atau gambaran. Yang satu ada petir, yang kedua ada pohon yang jatuh, yang ketiga ada penggalian sumber-sumber lain, kemudian yang berikutnya ada penggalian. Nah, apakah hal-hal ini mempengaruhi matinya lampu listrik yang sedang kalian nikmati tiba-tiba mati? Baik, kita lanjutkan untuk membacanya agar kalian mengerti mengapa sih tiba-tiba mati listrik. Ini bacaannya, kalian baca faktor-faktornya dan lain sebagainya. Baca dengan teliti, kemudian jawab pertanyaan berikut. Apa topik atau gagasan utama dari bacaan yang ini? Yang kedua, apa saja penyebab terputusnya aliran listrik? Baca di sini, tentu kalian akan mengetahui jawabannya. Dan bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Diskusikan pertanyaan tersebut dengan kedua orang tua atau teman-teman melalui media online dan lain sebagainya. Kemudian di halaman berikutnya ada kolom ayo menulis. Nah, tuliskan informasi tersebut dalam bentuk gambar, ya, gambar berseri. Ya, perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektifnya. Ini kolom yang telah disediakan. Ada kolom halaman judul mati lampu. Kemudian paragraf 1, baca dulu paragraf 1 itu menceritakan apa, kemudian buat ilustrasinya atau gambarannya yang sesuai dengan isi paragraf 1. Ya, harus sesuai dengan isi. Jadi paragraf 1 itu menceritakan apa, maka bikin ilustrasinya di kolom ini sesuai dengan skema
skenario cerita tersebut. Kemudian ini gambar 2, gambar 3, dan seterusnya. Nah, di era globalisasi tentu saja kita perlu memiliki sikap percaya diri meskipun kita tidak memiliki beragam benda elektronik. Kita tetap harus percaya diri. Nah, simak kisah berikut tentang Lani, siswa kelas 5 SD Nusantara. Ia dikenal sebagai anak pintar dan rajin membaca. Baca dengan teliti bacaan ini tentang Lani. Kemudian di halaman berikutnya kalian jawab pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana karakter tokoh Lani? Karakter tokoh Lani dalam Lani dan Beni dalam cerita tersebut. Karakter itu macam-macam, ada baik, ada sedang, ada pemarah, penyayang, dan lain sebagainya ya. Tulis di sini bagaimana karakter tokoh Lani dan Beni sesuai bacaan. Kemudian nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Ini ada hubungannya dengan bacaan Lani tersebut. Demikian anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan tidak paham dan tidak mengerti, karena kalau merasa tidak paham dan tidak mengerti, tentu kalian akan aktif untuk bertanya baik kepada Bapak dan Ibu Guru maupun sahabat dan kerabat yang ada di rumah, melalui teman-teman juga di media online. Silakan, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.